Aku tak mampu berharap, kekhawatiran mengimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan
bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, turut kehendakmu di waktumu yang terbaik Tuhan, di waktumu yang terbaik, turut kehendakmu. Oh, di waktumu yang terbaik, turut kehendakmu. Haleluya, di waktumu yang terbaik. Oh haleluya, haleluya, ku menyembah Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bergabung kembali dalam acara Saat Teduh. Kita luar biasa seger ya. Udah bangun tidur, kita doa. Wah enak banget Bapak Ibu. Ya kita percaya hari ini engkau akan diberkati mulai satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, beberapa hari ke depan saya tetap akan berbicara di dalam pujian ada mukjizat. Nah, saudara, saya ingin biasakan hidup kita jangan selalu mengeluh, tapi biasakan hidup kita ada pujian. Sebab di dalam pujian ada kuasa. Kemarin kita sudah berbicara, saudara kasih Tuhan, dasar di dalam kita memuji Tuhan. Saudara, karena ada dasarnya kita harus mengerti bahwa Tuhan dan kuasanya. Sikap hati yang benar di dalam menanggapi kasih Allah. Ya, misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa sangat begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika kita memiliki sikap hati yang benar dengan kasih Allah, disitulah kita bisa memuliakan Tuhan melalui pujian yang menyukakan hati Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya akan berbicara bagaimana pujian dalam mukjizat ya, yang ke berapa hari ke depan saudara, saya percaya kita semua diberkati. Oleh karena itu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami akan diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang kami kumandangkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya hikmat dari Tuhan turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan berkata, jatuhnya Yeriko. Pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus
mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus melalui kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan harus mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorai dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah keliling kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedangkan tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu, sedangkan sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah mendengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulut sampai pada hari ini aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, bagi kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu dan menyadari sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi dan para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniupi sangkakala, sedangkan orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan menutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, puji-pujian bukan hanya merupakan sumber sukacita, namun juga merupakan senjata orang percaya di dalam memasuki peperangan. Nah, saudara, pelajaran jatuhnya Yeriko, satu tembok yang besar bisa runtuh karena melalui puji-pujian. Ini hebatnya ya, saudara. Jadi peperangan di sini ada bukan secara fisik, tapi peperangan rohani. Ya, kita menghadapi badai-badai hidup, yaitu peperangan, masalah perekonomian, sakit penyakit, usaha dan lain sebagainya. Saudara, jangan gelisah kita menghadapi hal-hal itu, tapi nyatakan engkau dalam pujian kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pujian yang menjadi senjata kita. Kenapa pujian itu menjadi senjata kita? Pujian yang dinaikkan dengan hati yang hancur. Hati yang hancur Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Mazmur pasal 51, Mazmur pasal 51 di dalam ayat 18, 19 itu mempunyai sikap hati yang hancur. Nah, saudara, kita akan membaca Mazmur pasal 51 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, saudara, penekanan di dalam ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi saudara, pujian yang kita naikkan itu merupakan senjata kita pada waktu kita menghadapi peperangan, yaitu hati yang hancur.
Hati yang hancur menyadari keterbatasan kita, menyadari ketidakmampuan kita, saudara. Ketika kita memiliki hati yang hancur, keluarkan pujian, disitulah senjata kita. Kita bisa menghadapi peperangan ini dengan baik. Aku percaya tidak ada perkara yang mustahil tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Terkadang kita terlalu sombong. Kita merasa diri kita mampu, merasa diri kita hebat. Tanpa Tuhan kita pasti bisa. Tapi ketika kita memiliki hati yang hancur, nah pujian ini menjadi senjata kita, saudara. Ketika kita punya senjata, maka saudara kita bisa menghadapi peperangan ini. Dan akhirnya kuasa Tuhan akan menyertai saudara sehingga kau menjadi seorang pemenang. Nah, saudara, yang kedua, pujian akan menjadi senjata kita jika pujian itu dinaikkan dengan ketaatan. Nah, ketaatan ini saudara ya, ketaatan untuk kita selalu bersedia dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, pujian dinaikkan dengan ketaatan. So, masih ingat kisah tentang Adam dan Hawa. Ketika Tuhan perintahkan, sebenarnya masalah ini sepele, soal ketaatan. Semua engkau boleh ambil, semua engkau boleh nikmati, tapi satu pohon pengetahuan yang baik. Cuma berbicara ketaatan. Tapi Adam dan Hawa melanggar ketaatan itu. Dan dampaknya sudah ngeri loh saudara, dosa. Dosa itu mempunyai imbasnya ada kematian. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam ketaatan, maka pujian akan menjadi senjata buat kita. Yang ketiga, sudah pujian yang dinaikkan dengan pengertian. Ya, sudah kalau Bapak Ibu membaca Amsal pasal 19 ayat yang kedua, ini firman Tuhan berkata demikian. Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, pujian yang dinaikkan dengan pengertian. Saya berharap pada hari ini senjata yang kita punya adalah pujian. Nah, pujian itu saudara yang dinaikkan dengan pengertian, dengan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu, dan yang keempat, pujian, di dalam pujian ada musisat dan senjata kita adalah pujian saudara. Pujian yang dinaikkan dengan kekudusan. Kalau kita kembali membaca kitab Mazmur pasal 34, Mazmur pasal 24 ayat yang kelima, 3 dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Nah ini dengan jelas saudara. Ketika kita hidup di dalam kekudusan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika selama hidup kita benar di mata Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Dan pujian yang mendatangkan kuasa ketika kita hidup di dalam kekudusan. Dan akhirnya Bapak Ibu, ya senjata pujian merupakan senjata bagi kita karena pujian dinaikkan dengan iman. Dengan iman Bapak Ibu, kalau kita kembali membuka kitab Markus pasal yang ke-11 Bapak Ibu, ini dikatakan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Markus pasal 11 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tertampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, ini satu ayat yang sangat bagus. Jadi pujian merupakan senjata bagi kita dalam menghadapi medan peperangan, ya, karena pujian itu dinaikkan dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Dan kalau saudara nyanyikan ini dengan iman saat kita menghadapi peperangan, ya mungkin kau sedang menghadapi peperangan dengan masalah utang piutang. Katakan, aku percaya Tuhan sanggup menyelesaikan. Di atas puji-pujian ada kuasa. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, dan inilah berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadikan pujian ada mukjizat, saudara, karena ketika kita memuji Tuhan itulah senjata kita dalam menghadapi peperangan. Saya percaya apa yang menjadi musuh dalam hidup saudara, pegang senjata ini, yaitu pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu, kami percayakan mereka. Kami berdoa dalam menghadapi peperangan. Kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan ada di depan kami. Melalui pujian yang kami naikkan kepadamu, menjadikan senjata kami sebagaimana tembok Yeriko bisa dihancurkan dengan puji-pujian. Kami percaya juga masalah persoalan yang kami hadapi, tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan setiap umat-Mu diberikan kekuatan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat, saudara, jangan takut menghadapi peperangan karena kita punya senjata. Senjata itu adalah senjata pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.